Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, seiman, seagama, sebangsa dan senegara. Ketemu lagi ya dengan saya. Biasalah, saya akan selalu membagi-bagikan ilmu yang benar karena menyebarkan ilmu yang benar itu hukumnya wajib. Dan itu diperintah oleh Tuhan untuk menyebarkannya. Dan sekarang saya akan membahas akhlak dalam bertetangga atau ketetanggaan yang harus kita tahu dan kita menjalankannya. Tuhan telah memberi aturan bahwa kita harus saling menyayangi dalam ketetanggaan atau bertetangga, yaitu 3 rumah dari barat, 3 rumah dari selatan, 3 rumah dari timur, 3 rumah dari utara, itu tetangga yang wajib kita sayangi, hormati, dan kita ayomi. Nah, sekarang kita harus tahu ya, cara bertetangga itu harus bagaimana. Apabila kita mengadakan hajatan, contohnya ya, ada acara pernikahan contohnya ya, kita pasti akan banyak yang datang ke rumah kita, yaitu tamu yang kita undang. Dan kalau tamu itu pasti akan membawa kendaraan seperti motor, mobil, pasti akan mengganggu tetangga kita yang paling dekat ya. Dan sebelum kita mengadakan pesta, sebaiknya kita datangi tetangga yang paling dekat dengan kita yang akan terganggu oleh berisiknya orang-orang yang datang ke rumah kita. Dengan cara meminta izin kepada mereka, kalau saya akan mengadakan pesta acara nikahan contohnya, pasti akan terganggu dengan keramaian orang-orang yang akan datang ke rumah saya, atau akan terganggu dengan speaker acara musik gitu ya, dangdutan pasti akan terganggu, dan kita minta izin dulu sebelum adanya pesta. Kalau mereka sudah mengizinkan, ya silakan, saya mendukung, bahkan dia mendoakan. Nah, itu sudah ada ijab kabul. Jadi apabila kita pas pesta datang tamu-tamu yang datang ke rumah kita dan kendaraan yang parkir di halaman mereka, kita sudah tidak berdosa karena sudah ada ijab kabul dari mereka atau izin. Nah, itu ya cara bertetangga, dan sebaiknya apabila kita hajatan, segerakan kirim orang yang paling dekat dengan kita, yang melihat kita ada acara masak, yang mencium aroma masakan kita. Jadi segerakan yang paling dekat dengan rumah kita, walaupun bukan saudara, walaupun tidak seagama. Kita wajib menghormati mereka, menyayangi dan mengayomi. Contohnya, kita orang Bandung ya, tetangga kita orang Padang atau Jawa yang bukan saudara ya. Tetapi karena dekat dengan rumah kita wajib menyayangi, menghormati dan menyayanginya. Dan kalau apapun kita umat muslim, contohnya tetangga kita umat Kristiani. Tetapi karena dia tetangga, kita pun wajib menyayangi, menghormati, dan mengayominya. Tetapi dalam acara pernikahan, umat Kristiani pasti akan makan acara pernikahan. Tapi dalam acara sunatan contohnya, mungkin dia tidak memakan acara dari sunatan. Tapi kita tanya dulu, yang dekat dengan kita umat kita, apa suka memakan pasakan acara sunatan tidak? Kalau bisa ya kita kirim, kalau dia, "Oh maaf saya tidak," ya kita jangan, kita menghormati, eh, keyakinan masing-masing ya, kita harus meyakini keyakinan masing-masing dan kita harus menghormatinya ya. Itu dalam acara ketetanggaan, dan sebagai tetanggaan kita wajib menjaganya apabila mereka mudik contohnya ya. Dalam acara lebaran mereka sudah suka mudik, kita pantau rumahnya. Kalau terjadi maling kita lihat, nanti bisa ada maling kita lihat, kita jaga rumah mereka, dipantau oleh kita supaya aman karena kita wajib menjaga dan mengayominya. Tetangga yang paling dekat dengan kita. Itu dalam acara ketetanggaan. Tetapi apabila kita tidak tahu acara ketetanggaan, dia tetangga tapi dia bukan saudara kita. Dia orang mana, saya orang mana. Dalam acara hajatan, dia langsung mengirim makanan-makanan ke saudaranya yang jauh dan melewati tetangga yang paling dekat dengan dia walaupun bukan saudara. Dia bukan saudara, jangan kirim. Kita kirim aja saudara kita yang jauh. Tapi melewati tetangga kita yang bukan saudara tapi dekat. Nah, itu hukumnya dosa. Maka acara pernikahan kita atau acara hajatan kita yang melewati tetangga kita tidak diberi makanan oleh kita, langsung kita memberinya kepada saudara-saudara kita yang jauh, itu dilaknat oleh Tuhan.
Maka kita harus tahu ya cara bertetangga. Segerakanlah apabila ada makanan yang berlebih tetangga yang paling dekat dengan kita. Dan segerakanlah tengok tetangga yang paling dekat dengan kita apabila mereka ada musibah. Contohnya mereka ada musibah sakit, keluarganya kita tengok, layan oleh kita. Kalau kita punya uang kita kasih, kalau tidak punya uang ya kita tengok aja, mereka pun akan bahagia walau cuma ditengok. Itu ketetanggaan. Tetapi sekarang banyak yang, itu bukan saudara kita. Walaupun ada musibah apa-apa ya abaikan aja. Kalau saudara kita yang jauh kita datangi. Walaupun ada apa, itu hukumnya dosa. Itu tidak tahu cara bertetangga, aturan dari Tuhan ya. Makanya kita harus tahu ilmu cara bertetangga. Walaupun bukan saudara, walaupun tidak seagama, kita wajib menyayanginya, menghormatinya, dan mengayominya. Contoh dalam hajatan, kita wajib meminta izin kepada tetangga yang akan terganggu oleh kita. Dan kita wajib untuk memberikan makanan yang harus disegerakan tetangga yang paling dekat dengan kita kalau ada acara hajatan. Dan kalau acara musibah, kita wajib menengoknya. Apabila ada acara sakit tetangga kita atau musibah yang lainnya, apalagi musibah meninggal, kita wajib yang paling dulu melihatnya. Itu dalam acara ketetanggaan ya. Kalau kita hanya melihat tetangga kita itu bukan saudara kita, kita abaikan, itu hukumnya dosa. Ya, kita harus tahu. Nah, itulah cara bertetangga. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.